Halo sahabat ekonomi, selamat datang di channel Mahasiswa Ekonomi. Yuk berwawasan lebih tentang ekonomi. Halo sahabat mahasiswa ekonomi, selamat datang dalam video kami tentang manajemen risiko perbankan. Di dunia keuangan yang dinamis ini, risiko adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lembaga perbankan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, risiko-risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Ayo kita jelajahi bersama bagaimana manajemen risiko perbankan dapat melindungi aset, menjaga stabilitas, dan memastikan kelangsungan bisnis. Baru-baru ini, ada kasus di mana Bank Syariah Indonesia diduga diretas oleh hacker. Bank Syariah Indonesia mendadak viral dan menjadi perbincangan setelah sejumlah nasabah mengeluhkan kehilangan dana. Selain itu, beberapa pakar juga menduga jika sistem keamanan BSI diretas dan diserang oleh kelompok hacker Lockbit yang biasanya beroperasi di Eropa Timur. Bukan gertakan, setidaknya Lockbit dikabarkan sudah berhasil mencuri 1,5 terabyte data nasabah BSI dan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus BSI, mari kita kenali dulu yang namanya manajemen risiko perbankan agar kita lebih tahu tentang risiko yang dihadapi oleh perbankan. Pertama, mari kita kenali jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan. Yang pertama ada risiko kredit, yang terkait dengan ketidakmampuan pihak yang meminjam untuk membayar kembali pinjaman. Kemudian ada risiko pasar, di mana fluktuasi harga dan suku bunga dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi bank. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko ini juga penting karena bank harus memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban keuangan saat diperlukan. Bagaimana bank menghadapi risiko-risiko ini? Itulah mengapa manajemen risiko perbankan menjadi sangat penting. Pertama, bank melakukan identifikasi risiko secara cermat. Dalam hal ini, risiko-risiko potensial dievaluasi dan diberikan prioritas berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Setelah identifikasi risiko, bank melakukan evaluasi risiko yang sifatnya adalah komprehensif. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi, termasuk potensi dampaknya terhadap bank. Dengan pemahaman yang mendalam, bank dapat mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan pengendalian yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu, risiko perbankan terkait serangan keamanan dari hacker gimana ya? Keamanan cyber menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia perbankan digital saat ini. Mari kita jelajahi bagaimana lembaga perbankan mengelola risiko ini dan melindungi data serta aset berharga mereka dari serangan hacker yang licik. Serangan keamanan dari hacker dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, manajemen risiko perbankan harus memperhatikan dan melindungi perbankan dari berbagai jenis serangan, seperti phishing, DODS, dan serangan peretasan sistem. Seperti kasus beberapa waktu yang lalu di mana Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware. Tahukah kamu apa itu ransomware? Ransomware adalah salah satu bentuk serangan cyber yang ganas. Para hacker yang licik menggunakan perangkat lunak berbahaya ini untuk mengenkripsi data berharga dan meminta tebusan yang tinggi agar data tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Identifikasi dan evaluasi risiko menjadi langkah awal yang penting dalam manajemen risiko keamanan cyber. Bank harus secara teratur melakukan penilaian risiko, mengidentifikasi kerentanan, dan celah keamanan dalam sistem mereka. Evaluasi risiko ini membantu bank memahami tingkat keparahan dan potensi dampak serangan yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya, bank akan mengimplementasikan tindak pengendalian dan juga pencegahan yang efektif. Ini melibatkan penerapan kebijakan prosedur keamanan yang ketat, penggunaan teknologi keamanan yang mutakhir, dan pembaruan sistem secara teratur. Selain itu, bank juga harus melibatkan ahli keamanan cyber yang kompeten untuk mengawasi
dan mengelola sistem keamanan mereka. Manajemen risiko keamanan cyber juga melibatkan pemantauan dan deteksi dini terhadap serangan. Bank harus memiliki sistem pemantauan yang kuat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali dalam jaringan mereka. Deteksi dini membantu bank merespon dengan cepat dan mengurangi dampak serangan yang mungkin terjadi. Ketika serangan cyber terjadi, respon dan pemulihan yang cepat menjadi kunci dalam manajemen risiko perbankan. Bank harus memiliki rencana respon yang teruji dan tim keamanan yang siap untuk merespon dan memulihkan sistem. Pemulihan yang efektif memastikan pemulihan data yang hilang, perbaikan kerentanan, dan pemulihan operasional yang cepat. Selain itu, pelatihan dan kesadaran karyawan juga sangat penting dalam manajemen risiko perbankan terkait dengan serangan keamanan dari hacker. Bank harus mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan yang baik, menjalankan simulasi serangan, dan meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber. Karyawan yang teredukasi dan waspada akan menjadi pertahanan pertama dalam melawan serangan hacker. Dalam dunia yang terus berkembang ini, manajemen risiko perbankan terkait serangan keamanan dari hacker adalah hal yang tak terelakkan. Dengan pendekatan yang holistik, bank dapat melindungi data dan aset mereka, menjaga kepercayaan nasabah, serta tetap menjaga lembaga perbankan yang aman dan andal. Oke, terima kasih telah menonton video dari Sahabat Ekonomi. Jangan lupa untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat dan mengamankan informasi Anda. Oke, sampai jumpa di next video.